Penista agama jadi dirut Pertamina. Bokep pemersatu bangsa jadi dirut TVRI. Suka nonton porno jadi gubernur. Foto bugil tersebar komisaris AP1. Agama musuh Pancasila ketua BPIP. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman masih bersama dengan saya Gasan Sengki Kalbat dan Bapak Fuad di channel Down to Earth ID. Jadi sebelumnya kalau misalkan teman-teman itu banyak banget video-video saya dengan Bapak Fuad, karena apa ya, sebagai mahasiswa yang ingin memulai kritis gitu ya, kita harus belajar ke orang yang sudah senior nih Pak ya. Jadi kan sebenarnya bentuk kepedulian saya, karena saya tidak mau asal kritik Pak. Saya ingin belajar begitu dari Bapak, dari akademisi. Karena apa ya, kata-kata Bapak itu mudah dimengerti dan mudah dimaknai, walaupun memang apa ya, sebenarnya Bapak ingin lebih frontal, tapi biarkanlah masyarakat yang mengutarakannya agar lebih cari aman. Karena di rezim ini sangat berbeda lebih baik gitu maksudnya Pak ya. Ya, kita hanya memerlukan dialog. Ketimbang kita monolog, kita dialogkan. Di dalam dialog itu kan ada persetujuan, ada agreement, ada disagreement gitu. Kita tinggal wilayahnya yang mana. Pak, ini saya ingin bahas tentang Dirut TVRI Pak ya, karena ini saya nggak ngerti lagi gitu Pak. Mungkin saya mewakilkan dari teman-teman, saya ngambil pepatah dari kata-kata komentar dari teman-teman. Jadi kalau kita lihat dulu nih, saya ingin kasih tauin apa sih isinya dari kata-kata Dirut TVRI ini Pak. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat, ada suatu masa 15 tahun lalu ketika membuat iklan dengan bertaburan dada dan paha saat belum ada sosmed. Lalu lelaki suka dipijat tengkuknya atau kepalanya. Pijatan dari wanita bisa membuat libido naik. Ini kayak sensitif, jadi saya tidak ingin brainstorming otak saya dengan otak-otak bokep gitu ya. Jadi Dewan putuskan Imam Brotoseno jadi Dirut TVRI pengganti Helmi Yahya. Nah, jadi ini Pak, Helmi Yahya dipecat dari jabatan Dirut TVRI pada 17 Januari 2020. Penyebab utamanya ternyata karena 4 bulan sebelumnya TVRI memutar film pemberontakan G30 SPKI cuy. Nah, lalu di sini nih banyak banget gosip yang beredar. Dirut TVRI Imam Brotoseno menghapus blog miliknya, yang lainnya mendukung Gerwani. Lalu ada juga dia tidak mau diputar gitu film G30 SPKI. Kalau menurut Bapak gimana Pak, tanggapan Bapak? Iya, yang disoroti publik itu kan tentang orang ini dianggap melanggar 3 asas. Pertama, asas kompetensi, yang kedua asas integritas, dan yang ketiga asas historisitas orang ini. Sebenarnya asusila juga sebenarnya. Iya, ini asas banyak banget. Ini yang ingin saya ini sampaikan. pentingnya ya. Ya, soal kompetensi kan bukan cuman banyak sekali orang yang punya pengalaman luar biasa di bidang di bidang media massa dengan track record yang luar biasa. Gitu ya. Orang ini tidak terdengar kompetensinya yang luar biasa. Sebagai wartawan biasa, kompetensi yang luar biasa untuk mengelola bukan cuma dalam broadcasting, tapi bagaimana entrepreneurship-nya itu ada, mengelola lembaga yang selama ini dianggap boros, tidak menguntungkan. Di tangan Helmi Yahya sudah mulai menguntungkan, kemudian diganti. Orang berharap ada figur yang bisa mengobati kekecewaan ketika Helmi Yahya digantikan gitu ya. Ternyata yang munculnya yang begini gitu ya. Yang kedua, asas yang saya katakan tadi, asas integritas.
integritas nilainya kan udah ditanya. Iya. Nah, kalau misalnya di barat ataupun yang lain kan integritas itu dipijak dari masyarakat di mana kita berada. Benar. Ini masyarakat mayoritas muslim gitu ya. Iya. Nggak mungkin ada berbicara soal bokep, soal ini itu kan minoritas banget dalam segi ideologi, dalam segi nilai. Bahkan kalau misalkan di luar pun juga tidak ada nilai moral, Pak. Meskipun walaupun di negara manapun, ketika jadi ruang publik gitu ya, apalagi merendahkan juga itu kata-katanya tentang wanita juga gitu kan. Iya, itu jejak digital tidak bisa dibohongi. Dan yang ketiga itu kasus bagaimana pikirannya tentang Gerwani PKI yang MPRS masih jelas menyebutkan bahwa ini organisasi terlarang. Nah ini yang saya kira membuat pikiran masyarakat liar. Akhirnya jabatan ini adalah hasil transaksi di belakang, transaksi politik, entah dengan tujuan apa mendudukan orang ini, meskipun orang masih menyebut PLT. Tapi ini sungguh tidak sensitif pemerintah. Tidak sensitif di tengah kondisi isunya kan macam-macam. Isu ketika kondisi COVID begini, isu umat Islam dikriminalkan, lalu kemudian PKI bangkit kembali, kemudian isu pertarungan nilai antara nilai agama religius dengan non religius atau sekuler. Tiba-tiba orang mendapatkan posisi di lembaga yang berkaitan dengan dulu disebutnya lembaga penerangan, media ya, media sangat strategis karena itu membawa pesan-pesan dan misi-misi nasional. Nah, kalau orang udah pada posisi itu, jangankan dia berpikir untuk aspirasi mayoritas umat Islam gitu ya, yang ada malah dia menghadirkan nilai-nilai yang bukan cuma tidak biasa tapi asik. Pak, saya ingin nanya nih Pak, ini dari komentar makanya saya susah membuat pertanyaan, jadi banyak banget udah mewakilkan aja. Alasan Dewas TVRI pecat Helmi Aya karena Liga Inggris tak sesuai budaya bangsa, lalu mengangkat Imam Broto Sena yang pernah menjadi kontributor untuk Playboy sebagai dirut lembaga penyiaran publik TVRI. Apakah Playboy itu sesuai dengan budaya bangsa gitu? Makanya akhirnya kan orang punya pikiran liar bahwa ini Dewas itu tidak punya kuasa apa-apa. Ini mah transaksi politik di belakang, sehingga Dewas itu kan ada yang mengangkatnya. Anda diangkat jadi Dewas oleh kekuatan politik misalnya. Anda diangkat sebagai komisaris karena kekuatan politik. Lalu Anda menentukan orang. Nah, menentukan orang juga lihat kiri kanan siapa yang memposisikan Anda di situ. Maka untuk posisi ini ya boleh dilabrak segala macam kriteria. Pak, ini saya mau baca ini Pak, penista agama jadi dirut Pertamina, bokep pemersatu bangsa jadi dirut TVRI, suka nonton porno jadi gubernur, foto bugil tersebar komisaris AP1, agama musuh Pancasila ketua BPIP, runtuh keadaban berbangsa kita. Gimana ini Pak? Jadi apa ya, pemimpin kok gimana ya? Apakah emang saya harus jadi yang punya sensasi secara tidak bermoral ini gitu Pak? Paling satu berarti artinya pertimbangannya hanya transaksi politik, siapa mendapatkan apa kan gitu. Jadi tidak peduli gitu ya, dia mau ngomong apa, mau ya, apa. Kalau zaman Orde Baru, zaman Soeharto dulu, ketika ya ini memang karena partainya juga tidak banyak, dia ada plus minusnya. Partai tidak banyak, semua berada di tangan Presiden Soeharto gitu ya. Sehingga dia bebas menentukan siapa yang jadi menteri, profesional, tidak bukan dari partai segala macam. Sehingga arahnya lebih jelas, orang berdasarkan skillnya. Tapi karena sekarang dari partai politik gitu ya, mau tidak mau bukan soal kompetensi, soal representasi. Representasi siapa Anda ada di posisi itu. Lalu Anda di posisi itu karena memberikan kontribusi apa. Akhirnya ya segala macam kriteria bisa ditabrak. Yang Anda sebutkan itu baru 1, 2, 3, 4 contoh saja. Kita belum masuk ke level-level yang eselon 2, eselon 3 yang mungkin orang menggundel gitu ya. Di mana kepakarannya, di mana bidangnya, komisaris di BUMN itu secara vulgar menunjukkan pengangkatannya bukan soal keahlian, tapi soal representasi dari kelompok yang sebelumnya memberikan suara politik banyak ataupun besar. Tapi mungkin ini
apa ya, saya ngeliatnya juga miris gitu sebagai generasi bangsa yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika kayak terutamanya. Jadi ngelihat pemimpin kita yang seenaknya untuk berkata, bahkan ini jejak digital tuh akan terus ada gitu dan diingat gitu. Tapi ada ini nggak sih Pak, misalkan ada kecenderungan, oh itu kan tahun 2013, tahun 2016, apakah dia bakal berubah atau, karena kan kita objektif gitu ya Pak ya, apakah dia bisa berubah dan memakmurkan dari TVRI gitu loh Pak? Ya, semua orang bisa berubah, tapi kan lihat track recordnya sejak kapan dia berubahnya. Kalau berubahnya sejak baru diangkat kemarin gitu ya, membuat pernyataan berbeda, tentu akan dipertanyakan kekuatan perubahannya. Kecuali dia berubahnya dari 2010 sudah melakukan perubahan pandangan luar biasa. Tapi sadar maupun tidak sadar, yang Anda sebutkan tadi beberapa kasus itu kan mengakumulasi kekecewaan politik masyarakat. Itu baru satu sisi. Sisi yang kedua, ini berimbas pada soal manajemen keahlian dia mengelola. Jadi kompetennya. Iya, kompetensinya. Nah ini alih-alih membangun kredibilitas malah bisa menciptakan inefisiensi di tempat itu. Pak, untuk terakhir nih Pak, ini kan karena ada Roy Suryo itu unggah jejak digital di TVRI soal Gerwani afiliasi PKI. Mungkin teman-teman yang anak-anak muda udah nggak tahu Gerwani atau semacamnya. Jadi saya mau bacain tweet dari Mandro Teseno ini. Sejarah panjang organisasi Gerwani ditutup dengan menjadikannya sebagai bagian epilog dari pengkhianatan G30 PKI. Sejarah Gerwani yang pernah jadi jadi pembela kaum perempuan dan anak-anak itu kini jadi gambaran kaum Sundal di dinding relief Museum Lubang Buaya dan buku sejarah. Jadi Gerwani itu apa sih Pak? Ini gerakan wanita PKI. Jadi PKI itu kan punya wing, ada pemuda, ada petani, ada wanita-wanitanya. Jadi mereka punya wing, punya sayap partai yang namanya gerakan wanita. Nah itu sama merekrut kaum wanita, kemudian melakukan agitasi gitu ya, dan doktrinannya dan kekejamannya sama dilakukan dengan PKI yang laki-laki. Saya kira sejarah kita, semua orang harus baca sejarah. PKI itu bukan sekali dua kali melakukan pemberontakan, di tahun 48, di tahun 50-an dan terakhir di tahun 65-an, dan kekuatannya sudah sangat luar biasa. Nah, kalau di bawah pernah kita bahas, apakah masih laku ideologi komunisme di Indonesia? Maksudnya bukan soal komunisme bahwa komunisme itu anti Tuhan, komunisme itu bloody revolution mereka percayanya, tapi mereka memusnahkan agama. Iya, memposisikan komunismenya bukan memanfaatkan alergi orang terhadap hal-hal yang berbau dengan agama dan moralitas. Karena memang kelihatan sih Pak ya, Anda mau pilih yang mana? Agama, moralitas yang membebani atau ideologi yang bebas? Nah, dalam hal ini komunisme, mereka nggak mungkin munculkan komunismenya untuk milenial, nggak laku gitu. Komunisme yang ada sekarang gambarannya adalah kalau nggak Korea Utara, Cina, mau ada seperti itu. Mereka maunya justru kapitalisme, gaya Amerika segala macam. Tapi di dalam itu bukan soal komunisme yang mungkin memanfaatkan kondisi orang alergi bicara agama, bicara moralitas. Tapi ini sih Pak, dia kan punya track record yang istilahnya kurang bermoral ya. Tapi kelihatan lah daripada cuman pencitraan yang tiba-tiba di belakangnya lebih buruk gitu ya. Ya mungkin masyarakat juga tahu gitu, karena di framing sebegitu legonya, segitu bagus, cuman pas dilihat ya di sekarang yang di Papua itu diblokir ya, di ini yang kasus pemblokiran di Papua kan. Saya nggak ngerti gitu Pak, kok bisa gitu seorang presiden untuk memutus akses internet gitu. Ya itu kan kondisinya kalau mengganggu ketertiban umum. Sebenarnya pengusaha internet bukan cuma di Papua. Waktu kasus gugatan pilpres itu kan kita pernah mengalami internet mati sampai 2-3 hari gitu. Itu karena judgement pemerintah bahwa ini bisa mengganggu ketertiban. Jadi rangkaian informasi bisa diputus supaya orang tidak terprovokasi. Itu
saya pikir kalau niatnya baik untuk menjaga stabilitas, ya karena ini mengelola negara sebegitu besarnya, gitu ya. Saya nggak tahu konsiderannya kenapa pemerintah negara dianggap bersalah soal pemutusan internet di Papua, dan itu sudah beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Cuma kalau kasus yang sekarang ini soal Iman Brotoseno, soal ini bisa jadi semacam testing the water. Kira-kira reaksi masyarakat kayak apa sih kalau ya, profil-profil yang seperti ini. Nah, bergantung saya kira bagaimana kekuatan politik membackupnya. Kalau kayak kemarin staf sus gitu ya, kayaknya dipertahankan nilai politiknya juga nggak begitu besar, pasti ya. Akhirnya mengundurkan diri dengan segala gonjangannya. Tapi kalau backup politiknya yang kuat, dia akan dipertahankan. Sama seperti Ahok diposisikan sebagai komisaris Pertamina karena mungkin backup politiknya kuat, ya apapun cerita orang ya jalan dulu. Sambil pada saat yang sama dimunculkan isu-isu yang lain sehingga ini senyap. Oke nih Pak, terima kasih banget ya untuk di video yang tentang Dirut Bokep Playboy ini. Aduh, mungkin ini sangat harus diangkat Pak ya, karena mungkin media-media nggak bakal ngangkat kayak gini-gini Pak. Itu tadi saya bilang karena zaman sekarang kan bukan kekuatan senjata, kekuatan militer, kekuatan media, gitu. Yang kecil bisa jadi besar, yang besar bisa jadi kecil, tergantung bagaimana didramatisasi. Alat yang paling strategis untuk mendramatisasi sesuatu itu ya media. Oke, jadi teman-teman bisa berkomentar dengan pendapat kalian. Gimana sih nih si Dirut TVRI ini? Kalian kasih komentar dan mungkin bisa di tag gitu Bapak yang mampu untuk mendengarnya, karena mungkin kita semoga aja bisa berubah dan semoga bisa lebih cepat untuk berkomentar tuh. Tiba-tiba sehari bisa belajar banyak tuh Pak. Jadi segitu aja, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video.